Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu sekalian. Hari ini kita hadir kemari saling berdiskusi tentang bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, sebelum kita melakukannya, mari kita buat semangat baru untuk inovasi yang baru. Tetap semangat inovasi. Tetap semangat Inovasi. Terima kasih. Nah, pada pagi ini seperti biasa dan mungkin ini sudah lazim ya kita dengar tentang PBL, Problem Based Learning, pembelajaran berbasis masalah. Nah, biasanya kita melakukannya para siswa dengan melemparkan masalah dulu ya, sehingga anak-anak bisa menyelesaikan masalah sendiri dengan bernalar kritis, kreatif. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengambil judul, mengangkat tema dalam inovasi ini adalah menerapkan ekosistem pembelajaran yang berpusat pada murid melalui integrasi proyek kolaboratif berbasis masalah. Jadi nanti anak-anak kita berikan masalah, kemudian mereka berkolaborasi, kemudian mereka sendiri yang menemukan jalan keluar mengatasi masalah itu. Jadi guru sebagai mediator aja. Ibu-ibu sekalian, PBL ini pastinya kita semua sudah memahami ya. Tapi agak lebih baiknya, mari kita lihat apa yang ada pada tayangan berikut. Nah, PBL atau Problem Based Learning itu adalah merupakan sebuah pendekatan saja yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang PESDIK untuk belajar, mengaitkan masalah yang ada, materi yang ada terhadap lingkungan, ya. Kemudian dalam kelas penerapan PBL ini dengan PESDIK adalah dengan cara bekerja sama dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata atau real world. Selanjutnya, pada PBL itu terjadi pembelajaran bermakna, mengembirakan, kemudian bisa memahami, menyenangkan, di mana suatu masalah itu akan mereka terapkan, mereka memiliki pengetahuan sendiri, berusaha mengetahui pengetahuan yang diperlukan, belajar dapat semakin bermakna dan dapat diperluas ketika PESDIK itu berhadapan dengan situasi yang di mana mereka bermasyarakat. Kemudian PBL itu mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan secara simultan dan mengaplikasikan dalam konteks yang relevan. Langkah-langkah PBL itu dalam kelas nanti dilakukan, guru memberikan masalah dulu. Guru memberikan masalah apa yang harus dia pecahkan secara berkelompok. Jadi masalah itu diangkat sebaiknya kontekstual dan relevan dengan kehidupan siswa itu sendiri, sehingga mereka benar-benar bisa mengaitkan dengan kehidupan nyatanya. Yang kedua nanti, ibu-ibu buat organisasi peserta didik untuk belajar. Artinya, dikelompokkan, dikasih tugasnya masing-masing. Dikelompokkan, dikasih dengan tugas masing-masing untuk mencari data, bahan dan fakta, dan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Yang tiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Jadi ibu-ibu nanti datang ke kelompok siswa itu, dibimbing individu atau kelompok. Jadi bisa kita ketahui mereka aktif atau tidak. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Disinilah setelah selesai melakukan kegiatan, siswa diharapkan bisa menyajikan, mempresentasikan di depan kelasnya masing-masing. Kemudian, terakhir, siswa harus bisa menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalahnya. Bagaimana sih masalahnya? Bagaimana sih solusinya? Bagaimana kaitannya dengan dunia nyata? Begitu dia. Jadi, ibu-ibu sekalian, manfaat PBL itu sangat besar sekali dalam dunia pendidikan. Yang pertama, pasti mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Kedua, meningkatkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi antar siswa.
Tadi kan judulnya adalah kolaborasi untuk pemecahan masalah. Kemudian membantu siswa mengaitkan pengetahuan dengan situasi nyata sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Jadi nanti ibu-ibu guru mapel bisa memberikan masalah, materi apa yang perlu disampaikan kepada anak untuk dipecahkan bersama-sama melalui diskusi kelompok kolaboratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Hari ini belajarnya lebih semangat, kolaborasi, bekerja sama. Nanti ada masalah disampaikan oleh guru kita, matematik, silakan pecahkan masalahnya, kemudian bahas bersama teman-teman, kerjasama, kemudian dipresentasikan ke depan. Nanti kita akan lihat kelompok mana yang bisa menjelaskan dengan baik, ya. Jadi berbasis sekarang kita ada masalah harus kita kerja bersama, bentuk daripada kita kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, pimpin doanya, nak. Sebelum kita belajar mengajar, kita berdoa menurut agama umat masing-masing. Berdoa dimulai. Oke. Hari ini kita mempelajari mengenai jaring-jaring bangun ruang, khususnya balok dan kubus. Anak-anak ibu, pernah nggak beli sepatu? Pernah. Ada kotaknya nggak, nak? Ada. Bentuknya apa, nak? Balok. Pernah, yang perempuan pernah beli skincare nggak? Pernah. Yang krim-krim itu bentuknya apa? Balok apa kubus? Kubus. Nah, itu adalah salah satu contoh dari bangun ruang. Nah, ibu juga punya nih. Ini kira-kira ibu bawa contoh nyatanya ini. Yang kiri ibu bentuk bangun ruang apa? Kubus. Yang kanan apa? Balok. Berarti sampai sini anak ibu udah paham kan yang mana kubus, yang mana balok. Pada bangun ruang, kubus dan balok ada yang namanya sisi-sisinya. Oke? Sisi-sisi dari bangun ruang tersebut. Contohnya ini seperti ini apa tadi? Kubus. Sisinya yang mana? Samping, 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 atas dan bawah. Ada berapa sisinya, nak? 6. Ya kan? Ada 6 sisi. Nah, sisi-sisi ini kalau kita buka, membentuk suatu jaring. Nah, itu namanya jaring-jaring bangun ruang. Nah, semalam kan udah ibu suruh kan bawa kertas karton, gunting dan penggaris? Sudah dibawa? Sudah. Sekarang ibu kasih lembar kerja. Sekarang tugas kalian buat jaring-jaring kubus ataupun balok ataupun boleh kedua-duanya. Tuangkan dalam bentuk LKPD dan wujud asli dari jaring-jaring balok dan kubus. Sekarang kerjakan, nak. Udah paham cara ngerjakannya? Sudah siap semua, nak, tugasnya? Ayo, siapa yang mau tampil pertama? Ayo, silakan kelompok Apika, maju, nak. Kami mewakili kelompok 3 ingin berpresentasi mengenai jaring-jaring yang telah kami buat. Kami membuat jaring-jaring balok dengan bentuk seperti ini. Dengan 2 sisi yang berbeda, yaitu kanan dan kirinya 7 x 7 cm, bagian tengahnya 7 x 14 cm. Ini adalah bentuk ketika sudah dibuat menjadi bentuk balok. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita peroleh dari pembelajaran kita pada pagi hari ini?
Dari pembelajaran kali ini kita jadi tahu bahwa kubus memiliki sisi yang sama dan balok memiliki sisi yang berbeda-beda. Iya, benar. Beri tepuk tangan dulu, Nak. Jadi dari presentasi anak-anak ibu semua dapat disimpulkan bahwa jaring-jaring adalah bangun datar yang sudah dibelah menjadi beberapa sisi tanpa memutuskan sisi-sisinya. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Listening ya Pak, kemudian mereka mengkonsisten dari masalah. Jadi anak-anak bagaimana sikapnya di kelas? Antusias Pak, sangat antusias. Kemudian mereka semangat juga mengerjakannya. Ada masalah di kelas? Tidak Pak. Anak-anak tidak memahami bagaimana melakukannya? Sejauh ini siswa saya mampu memahami Pak. Artinya pembelajaran kelas itu berjalan bagus, kemudian kolaboratif, juga sama ya, satu yang lainnya. Kemudian apa kaitannya dengan lingkungan alam sekitar dia atau di rumah tangga? Bisa nggak dia menghubungkan materi tadi ke dalam lingkungan belajar di luar kelas dia? Bisa Pak, materi saya tadi itu bisa dihubungkan ke dalam dunia nyata. Contohnya saat membungkus kado, nah itu kan membutuhkan juga itu kan Pak ilmunya itu. Kemudian terus ketika mereka membuat kotak penyimpanan barang, nah mereka jadi tahu tuh cara membuatnya, modal bungkus atau balok Pak. Baik, kalau begitu memang bermanfaat ya BR kita ya. Iya, Pak. Tetap semangat untuk berinovasi di dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Terima kasih.